Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat sehat, semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dalam lindungannya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini saya akan menceritakan bagaimana water fasting yang saya jalankan sudah 24 jam lebih berarti ya dari kemarin. Mulai jam 9 malam sampai 9 malam tadi malam itu sudah 24 jam. Sekarang sudah 36 jam, sudah 1 hari 12 jam ya. Jadi saya akan ceritakan bagaimana rasanya, feelnya sampai saat ini. Jadi waktu awal jam 9 itu saya mulai karena tidur, jadi nggak ada rasa apa-apa sih sampai kemarin juga pas video yang sebelumnya diluncurkan juga masih nggak ada perasaan bagaimana. Waktu kemarin itu diajak sama teman saya Abu Rizal ke Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Insya Allah itu pesantren luar biasa. Mereka lebih banyak santri asuhnya daripada santri yang berbayar ya. Alhamdulillah mereka kerjasama dengan kami, jadi kami bisa menyalurkan pengobatan gratis pada santri-santri yang membutuhkan juga. Kemarin berkunjung, kami melihat mereka bisa melakukan pembiayaan sendiri dengan memelihara kambing, memelihara sapi perah, memelihara sapi pedaging gitu. Ini pesantren yang sudah cukup lama ada di Cisantana. Mereka berjuang di garis depan untuk menegakkan agama Islam. Jadi mohon dukungan juga untuk pesantren Darul Mukhlisin, baik mau menginfakkan makanan, uang, pakaian dan lain-lain silahkan, karena banyak sekali di sana santri asuh. Mungkin 80%-nya santri asuh dibanding santri yang berbayar. Jadi Masya Allah luar biasa sekali. Pak Kiai Yayat di sana betul-betul jiwa dan raganya untuk membentuk santri-santri yang bisa memperjuangkan agama Islam ya. Luar biasa sekali. Malah walaupun tidak bersertifikat sekolah ya, tapi mereka mempunyai kursi di luar negeri, malah di Mesir ada, di perguruan-perguruan tinggi luar malah mereka diberikan kursi untuk belajar di sana gitu. Ada slotnya. Jadi walaupun jumlah muridnya tidak banyak, tapi ya kalau lihat pengeluaran lumayan ya, karena satu murid saja mungkin sebulan bisa habis 5 juta ya gitu, satu orang. Apalagi ini ada puluhan orang, dan Pak Kiai ini jarang sekali kan mengiklankan butuh ini butuh itu, tidak, mereka betul-betul swadaya dari pertaniannya, swadaya dari hasil peternakannya gitu. Masya Allah luar biasa. Nah kemarin saya diajak ke sana bersama teman sambil melihat luasnya pesantren tersebut sekitar 5 hektar lah. 5 hektar. Nanti saya kasihkan video-videonya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ya inginnya kita bisa berkontribusi di sana untuk meningkatkan ekonomi santri juga gitu. Biar mereka ya belajar juga, terus di sana ada tempat bekerja juga yang menghasilkan gitu. Akhirnya kehidupan santrinya membaik gitu, taraf ekonomi dan taraf gizinya membaik gitu. Nah di sana 5 hektar kemarin kita kelilingi sekitar 30 menit lah, karena jalannya naik turun gitu, sampai naik ke sebuah batu yang ada di sana samping-sampingan dengan Taman Santana. Saya
melakukan water fasting dengan ternyata hiking lah judulnya ya, hiking 30 menit itu rasanya sangat-sangat ringan, tidak ada keluhan lelah yang gimana, terus nggak ada rasa pusing atau apa, santai normal, malah lebih ringan badan itu dengan water fasting hari pertama ya. Nah terus eh, mulai sore memang rasa lemas itu ada di badan itu, ada rasa lemas dan eh, pusing gitu, tapi pusingnya bukan pusing nyeri gitu, bukan pusing yang agak berat di belakang sini dan lumayan agak berat juga di depan sini gitu. Tapi tetap aja minum air putih gitu itu hilang. Malah lapar, saya nggak terlalu merasakan lapar, malah mungkin karena sudah niat mau water fasting ya, soalnya di rumah masak, tetap istri saya tetap masak, tetap anak-anak tetap makan sama nasi apa segala macam gitu. Ya saya tetap berniat untuk merasakan water fasting ini gitu. Memang mulai malam itu badan terasa dingin, tidak seperti kalau eh, makan gitu, makan biasa. Dengan water fasting ini badan itu terasa dingin, apalagi di kaki dan di tangan gitu. Karena saya biasanya tidur nggak pernah pakai selimut, sekarang pakai selimut. Jadi eh, memang kalori mulai mulai membakar sendiri, hanya saja tidak sehebat kalau kita makan. Kalau kita makan itu kan bakarnya wah, luar biasa gitu. Terus kalau nggak dipakai jadi lemak. Dibakar yang jadi lemak juga lebih banyak. Nah ini pembakarannya ternyata kalau saya rasakan tidak terlalu hebat pembakaran lemaknya, jadi badan itu terasa lebih dingin ya, gitu, lebih dingin apalagi di tangan dan di kaki. Tapi lemesnya juga nggak terlalu lemes. Saya nggak tahu ya, mungkin apakah ini tergantung stamina orang per orang, tapi stamina saya sih saya rasa di tengah-tengah lah, nggak stamina yang kuat banget atau lemah banget, di tengah lah. Usia saya sekitar 38, aktivitas harian ya begini, praktek naik mobil, pulang ke rumah praktek lagi, jaga gitu. Jadi hari ini saya mau jaga UGD nih 9 jam 7 jam, mudah-mudahan kuat dan terus dijalankan. Kalau istri saya sih sudah uh, khawatir khawatir katanya, takut kamu pingsan atau segala macam. Tapi ya saya sendiri merasa tidak, pagi ini malah segar gitu, pusing yang malam sudah hilang, cuman agak sedikit saja di sini masih agak berat gitu, tapi sedikit sedikit, nggak nyut nyut gitu. Nggak membuat aktivitas terganggu lah gitu, malah kalau tidak dirasa-rasa yang di belakang ini nggak ada, nggak tidak terasa apapun. Nah jadi hari ini adalah 36 jam water fasting, tanpa makan apapun loh, betul-betul tanpa makan apapun, betul saya tidak makan apapun, jujur tidak makan apapun, hanya minum air putih, sedikit pun tidak ngicipin apa gitu, enggak, hanya hanya air putih saja. Nah jadi kita lihat berat badannya ya, yang kemarin itu 83,8, sekarang kita lihat berapa berat badannya. Ini timbangan yang sama dengan kemarin. Nah bisa dilihat timbangannya 82,8, turun 1 kilo hanya dalam 1 hari. 1 kilo hanya dalam 1 hari guys, teman-teman. Ini luar biasa kan ya. Turun 1 kilo dalam 1 hari, tapi badan tetap bugar. Nah saya mulai menyambung-nyambungkan ke logika bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari air ya, karena di Al-Quran pun ada bahwa semua makhluk hidup itu
asalnya dari sperma ya. Nah terus di dalam rahim pun hidupnya dalam air ketuban itu semuanya gitu, mau yang di telur pun tetap dia hidupnya dalam air. Nah jadi memang 70% tubuh kita kebutuhannya adalah air. Jadi manusia itu sebenarnya walaupun tidak makan sepertinya bisa bisa hidup tanpa makanan, tapi tidak bisa kalau tanpa air. Makanya water fasting ini saya coba dulu, nanti kalau misalkan teman-teman dirasa menurut pengalaman saya bisa melaksanakan, ya mungkin tidak 7 hari ya, mungkin 3 hari atau 4 hari atau 2 hari gitu, tergantung nanti kebutuhannya bagaimana. Oke, sekian laporan dari saya mengenai water fasting 36 jam. Nanti besok berarti akan laporan yang 72 jam ya, 72 jam setelah water fasting. Dukung terus channel kami, like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.